Ya, oke teman-teman. Balik lagi dengan Wise Choice POV. Ya, jadi pada video kali ini kita bakal review Transjakarta yang paling terbaru teman-teman, yaitu 1W Blok M Ancol. Dan sekarang ini aku sudah berada di halte Ancol. Ya teman-teman, jadi pada tanggal 26 Juli Jakarta atau PT Transjakarta meluncurkan rute baru teman-teman, yaitu 1W Blok M Ancol. Rutenya ini itu dari Ancol kita muter dulu ke J-Expo atau PRJ, lalu abis itu kita langsung naik tol pelabuhan, terus masuk ke tol dalam kota hingga kita keluar di Kemanggisan teman-teman, yang merupakan haltenya dari koridor 9 teman-teman. Rutenya cukup jauh sebenarnya, cuman karena kita naik tol jadi lebih cepat waktunya teman-teman, akan lebih efisien. Ya, sekarang kita akan mulai memasuki haltenya, namun kita harus mempersiapkan ya ini teman-teman, yaitu KUE untuk pembayarannya teman-teman. Selain kartu ini ada juga kartu lain teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita mulai memasuki halte Ancol teman-teman. Dan jangan lupa siapin KUE-nya teman-teman. Sedikit informasi aja, jadi untuk kalian yang baru turun dari koridor 5 dan kalian mau transit ke koridor 1W, kalian itu harus banget tap out teman-teman, baru bisa tap in. Kenapa begitu? Karena penaikan dan penurunannya itu berbeda teman-teman, tidak terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Ya teman-teman, jadi kita sekarang udah di dalam halte Ancol. Ini halte khusus penaikan ya teman-teman, yaitu tujuannya hanya bisa ke Blok M dan Kampung Melayu. Terpantau ini tidak ada bis sama sekali, entah itu bis yang ke Kampung Melayu maupun yang ke Blok M. Ya teman-teman, jadi ini adalah bis yang ke Ancol. Di belakangnya juga bis ke Ancol. Di belakangnya lagi bis ke Ancol lagi teman-teman. Ada. Ya, depanku ini ada bis gandeng yang ke Kampung Melayu. Dia ini zontong teman-teman. AC-nya bener-bener dingin banget teman-teman. Malah ini adalah salah satu bis dengan AC paling dingin teman-teman. Nah, jadi ini bisnya baru sampai teman-teman, yang 1W yang dari Blok M teman-teman. Ya, setelah menunggu 19 menitan kurang lebih, akhirnya bis yang ke Blok M Ancol datang ya guys ya. Ya, akhirnya sudah datang. Persiapan kita untuk duduk ya guys ya. Akhirnya ya, jadi kita udah di bisnya, penumpangnya ya segini, lumayan lah, nggak terlalu sepi-sepi banget. Ya, jadi untuk unitnya kita pakai bis Damri yang listrik teman-teman. Ini bis yang terbaru banget teman-teman, baru launching tahun 2025 teman-teman. Ya, akhirnya kita sudah berangkat dari Ancol teman-teman. Jam 12.40 teman-teman. Jadi tadi kita masuk halte itu jam 12.15 dan kita baru berangkat 12.40. Lumayan lama, wajar karena ini adalah rute baru teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita terus itu ke Kampung Melayu teman-teman, tapi kita belok arah ke Kemayoran teman-teman. Nah, jadi ini depan aku ini ada tol yang menuju ke Tanjung Priuk teman-teman. Kalau misalkan arah ke sininya itu menuju ke dalam kota teman-teman, bisa ke Pluit, bisa ke Senayan dan lain sebagainya teman-teman. Ya, jadi sebelah aku yang ada kendaraan ini itu adalah Jalan RE Marta Dinata yang menuju ke Tanjung Priuk teman-teman. Biasanya jalanan ini tuh bener-bener macetnya, macet banget teman-teman.
Ya, penumpang kurang lebih ada 8 termasuk Wise Choice teman-teman. Lumayan rame lah teman-teman. Truk-truk banyak banget yang lewat di sini teman-teman. Kalian jadi kalau lewat di jalan RR Marta Dinata sekitaran sini itu harus hati-hati banget karena ini tuh banyak banget truk-truknya teman-teman. Dan sekarang kita lagi putar balik teman-teman menuju ke halte G-Expo. Duduk di bis Damri yang terbaru ini kayaknya Zongtong Batch 2 teman-teman. Untuk orang yang tingginya 180 bener-bener pas teman-teman, enggak kesepitan tapi enggak yang lega banget teman-teman. Dan konfigurasi joknya itu cukup support punggung kita teman-teman, dari kaki sampai punggung cukup support teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita berada di jalan Kemayoran teman-teman. Jadi ini tuh dulunya adalah landasan pacu untuk pesawat teman-teman. Zaman dulu Kemayoran itu adalah bandara teman-teman. Dan kita sekarang udah berada di jalannya teman-teman. Makanya jalannya ini bisa dibilang lebar banget. Kurang lebih ada 3 lajur mobil lebih, bahkan bisa 4 teman-teman. Nah, itu adalah halte G-Expo teman-teman. PRJ terpantau sepi banget parkirannya. Nah, jadi depan aku ini itu adalah bis koridor 14 teman-teman yang menuju ke JIS. Kita mulai memasuki halte G-Expo teman-teman. G-Expo Kemayoran. Dari halte G-Expo yang turun 5 orang, yang naik 2 orang. Ya lumayan sepi sih bisa dibilang sih. Mungkin karena ini rute baru ya, jadinya orang belum pada kenal teman-teman. Cuman rute ini benar-benar membantu banget bagi kalian yang tinggal di sekitaran PRJ, sekitaran Ancol, atau mungkin Tanah Tinggi Kemayoran yang ingin langsung ke Blok M dengan cara yang paling efektif dan tercepat yang naik bis ini 1W teman-teman. Iya teman-teman, jadi sekarang kita langsung masuk tol. Jadi dari halte G-Expo kita langsung masuk ke tol, yaitu gerbang tol Terus terang saja, Wise Choice itu jarang ke daerah sini teman-teman. Ini juga sekalian Wise Choice jalan-jalan serta Wise Choice melihat ada apa aja di sekitaran sini. Dan ini kenapa tergangguin pemandangan kita ya guys. Ya, kita melewati gerbang Ancol teman-teman ya. Yang tadinya kita mau mulai dari sini, kita lewatin sini lagi. Jujur aja aku nggak tahu ini kita nama tolnya apa. Setahu aku namanya tol pelabuhan. Dan suasananya lumayan ramai teman-teman. Lumayan banget ini. Ini emang setiap hari ramai kayak begini kah atau gimana teman-teman? Coba tulis di kolom komen ya. Ya, jadi kiri aku ini sepertinya yaitu rel MRT teman-teman. Kalau aku salah tulis aja biar aku bisa mengkoreksi diri juga. Tapi kalau dugaan Wise Choice ini adalah rel MRT teman-teman. Lajur kita tuh lumayan ramai tadi. Cuman lajur sebelahnya yang arah ke Tanjung Priuk cenderung lebih lancar dibanding jalur kita teman-teman.
Jadi di depan aku ini kayaknya banyak barang-barang logistik teman-teman, perkumpulan barang-barang logistik, rame banget. Ternyata ada gangguan truk ini guys, makanya lumayan macet. Dan sekarang kita berada di daerah aku nggak tahu namanya apa. Kayaknya ya ini tuh kita di Kampung Bandan teman-teman. Ini kayaknya kita lari 70 km ada ini teman-teman. Soalnya lumayan ngebut teman-teman. Ini jembatan 30 kita masih terus teman-teman ternyata. Aku kira kita bakal keluar di sini tadinya, tapi ini kita malah tetap di tol. Dan ini adalah mini soccer, lapangan mini soccer. Ya, sekarang kita akhirnya keluar tol dan ini yang kita keluar yaitu Grogol, Cawang, dan Tangerang teman-teman. Kita akhirnya keluar tol. Lebih tepatnya sih kita pindah tol ya. Ya, tandanya adalah kita sudah berada di tol dalam kota teman-teman. Suasana jalanan terbilang ramai lancar teman-teman, jadi kita nyantai saja. Ya, jadi depan aku ini adalah Mall Season City teman-teman. Suasana tol bener-bener lancar banget teman-teman. Jadi depan aku ini adalah Mall Citraland teman-teman. Kalau kalian dari Ancol mau ke mall ini, aku saranin kita turunnya di Kemanggisan teman-teman, lalu sambung naik koridor 9. Ya, seperti biasa di sini selalu macet. Arah Tangerang tuh selalu macet jalan rayanya teman-teman. Ya, ini Central Park teman-teman depan kita. Dan kalau misalkan kalian mau ke Central Park dari Ancol, aku saranin kalian turunnya itu di Kemanggisan juga kayak tadi, lalu naik koridor 9 atau 9A. Dan ini juga ada mall Taman Anggrek teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di sekitaran Rumah Sakit Harapan kita teman-teman ya. Tandanya kita udah lebih deket dengan pusat kota Jakarta teman-teman. Dan ini juga kita sebentar lagi akan keluar teman-teman. Keluarnya di sini teman-teman. Nah, keluar tiba-tiba macet. Ini benar-benar macet. Ya, ini benar-benar macet banget teman-teman. Parah. Ya teman-teman, kita mulai memasuki halte Kemanggisan teman-teman. Ya, mulai memasuki Petamburan teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya kenapa ini macet, jawabannya adalah karena ini tuh perempatan teman-teman, makanya ini macet. Ya teman-teman, sekarang kita berada di halte Petamburan teman-teman. Untuk kalian yang mau transit, bisa transit di sini teman-teman ya. Nanti aku akan sertakan transit kemana aja. Review singkat mengenai bis Damri yang Zongtong Batch 2 ini. Pertama, bisnya cukup nyaman teman-teman. AC-nya dingin pol, terus kursinya bisa menyangga badanku dengan baik. Tinggi aku 180 cm, berat badanku sekitaran 69 kilo. Dan bis ini yang terpenting suspensinya dibilang cukup empuk. Mobilnya bisnya juga nggak kriat-kriat. Dan yang terpenting kalau menurut aku adalah bisnya ini nyaman sekali. Ya teman-teman, jadi depan aku ini, nah depan aku ini adalah gedung MPR DPR teman-teman.
Ya, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke halte Gerbang Pemuda. Dulunya itu nama haltenya adalah Senayan JCC, teman-teman. Iya, akhirnya kita sudah masuk ke halte Gerbang Pemuda. Nggak ngerti lagi sama Jakarta, sumpah. Ini masih jam setengah 2, tapi macetnya udah gila. Padahal ini belum jam pulang kerja loh, tapi wow. Iya, jadi kalau kalian ke Jakarta juga harus kuat-kuat banget ngadepin macet, teman-teman ya. Jadi sekarang kita itu mulai memasuki ke kawasan Senayan, teman-teman. Nah, ini kita bakal berpindah jalur, teman-teman. Bisa lihat yang hijau-hijau di Jakarta itu bener-bener langka banget, teman-teman. Ya teman-teman, jadi depan aku ini ada halte Polda Metro Jaya, teman-teman. Nah, jadi depan aku ini itu adalah kawasan SCBD atau Sudirman Central Business District, teman-teman. Nah, jadi bangunan kecil ini depanku itu adalah stasiun MRT, teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah mulai memasuki halte Senayan Bank DKI, teman-teman. Jadi dulunya ini adalah halte GBK, teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki halte Bundaran Senayan, teman-teman. Tiba-tiba yang naik dari Bundaran Senayan lumayan banyak, teman-teman. Tadi sepi banget, sekarang woi nyampe ada yang berdiri, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Masjid Agung, teman-teman. Iya, oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah memasuki halte Kejaksaan Agung, teman-teman. Halte Kejaksaan Agung ini terintegrasi dengan halte ASEAN dan juga CSW, teman-teman. Ya teman-teman, jadi kita sudah sampai di kawasan Blok M, teman-teman.
kita sudah mulai masuk, lebih tepatnya ke kawasan Blok M. Kalau kita sudah di akhir tujuan, jangan lupa kita siapkan KUE untuk kita tap out teman-teman. Jadi kita tuh wajib banget tap in dan juga tap out teman-teman. Makasih Pak. Ya teman-teman, jadi kita sekarang sudah sampai di terminal atau tujuan terakhir, yaitu Blok M teman-teman. Jadi kita tuh turunnya itu di jalur 5 berbarengan dengan Transjakarta Koridor P11, S61 dan T31 teman-teman. Kalau kita ngeliat ke kiri, ini ada jalur 4, jalur 3, jalur 2 dan jalur 1 teman-teman. Ya, jadi menurut aku kesimpulannya adalah koridor 1W ini membantu banget bagi warga Jakarta Utara yang pengen ke kawasan Jakarta Selatan atau tepatnya ke Blok M teman-teman. Ini juga bisa dikatakan sebagai rute ekspresnya dari koridor 10H, yaitu dari Tanjung Priuk menuju ke Bundaran Senayan teman-teman. Ya oke, jadi ini adalah akhir dari vlog kali ini teman-teman. Kita sudah bikin trip dari Blok M, dari Ancol menuju ke Blok M teman-teman. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Ya, Wise Choice pamit teman-teman. Bye bye.